Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini adalah video kelanjutan ya. Dan ini tentang seminar parenting dalam reses anggota DPD DKI Jakarta Bapak Rio Dwi Sambodo. Ini sesi tanya jawabnya. Tempatnya di SD Negeri Ujung Menteng 01 Jakarta Timur. Seperti apa ikuti terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kuliner. Perwakilan dari Dinas Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Supardi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 01 Ujung Menteng. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid SD Negeri 01 Ujung Menteng yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Tibalah kita pada acara pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Saudari Saskia. Hadirin dimohon berdiri. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadir. Bismillah martabillah munatawa bihaqi sabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Selamat sore, ya, salam sejahtera bagi kita semuanya, ya, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, ya, Bapak Rio Sambodo, ya, anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B bidang ekonomi. Semoga sehat selalu, Pak. Kemudian luar biasa narasumber kita, ya, Ibu Retno Listiarti, ya, nanti akan memaparkan ilmunya yang luar biasa. Saya lihat tadi sampai mau nangis, ya. Flashback kembali, ya, ketika anak-anak saya masih kecil dan sekarang sudah alhamdulillah mentas semua. Iya, ternyata ada yang keliru dan salah. Ya, Bapak Supardi dan jajarannya, terima kasih yang sudah memberikan sarana dan prasarananya, ya. Panitia dan jajarannya, Ibu MC, terima kasih. Wabil khusus yang saya hormati, saya banggakan, ya, Bapak Ibu Wali Murid SDN Ujung Menteng 01. Ya, mudah-mudahan saya doakan juga hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, barokah dunia dan akhirat. Ini kan enak kan? Rezekinya itu melimpah dan berkah, ya, enak, ya, daripada rezekinya banyak tapi nggak berkah, ini repot, ya. Bapak Ibu saya hormati, ya, mari kita panjatkan puji syukur atas Allah Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan Bapak Dewan Komisi B. Silahkan yang punya unek-unek bisa ditulis di situ berkaitan ekonomi, ya, dan mungkin lintas sektoral pendidikan juga silakan dioret-oret di situ. Nanti biar beliau dibaca akan disampaikan juga kan ke Komisi E kalau berkaitan dengan
pendidikan. Terserah apa. Terima kasih Bapak Ibu telah datang pada acara undangan yang saya sampaikan, layangkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Undangan ini adalah kegiatan resmi anggota DPRD di mana setiap anggota DPRD, selamat datang, monggo silakan. Awas. Adalah kewajiban setiap Ya Pak, silakan. Oke, Pak Agung. Kegiatan ini adalah kegiatan wajib yang diperintahkan oleh undang-undang bahwa setiap anggota DPRD DKI Jakarta mesti ketemu dengan warga di daerah pemilihannya, karena setiap anggota DPRD karena tempo hari saya mendapati informasi bahwa ada siswa-siswi di SDN 01 Cakung Timur, Ujung Menteng SDN 01, 2, dan 3 keracunan MBG. Dan saya datang menjenguk di Rumah Sakit Islam Pondokopi. Makanya tadi pagi saya ke SDN 01 Cakung Timur dalam rangka waktu kita tengok untuk menindaklanjuti, untuk mengawasi dan memperingatkan penyelenggaraan makanan bergizi gratis. Ketiga, kenapa ini juga dilaksanakan? Karena Perda yang di antaranya merevisi pasal 10, yaitu pasal tentang parenting, pertemuan orang tua siswa dengan sekolah, yang awalnya hanya setidak-tidaknya 1 kali setahun, kita rubah menjadi setidak-tidaknya 3 kali setahun. Kenapa demikian Bapak Ibu? Dan alasan berikutnya kita ketemu hari ini, karena sesuai dengan potret yang kita hadapi di lapangan, bahwa banyak anak-anak kita mengalami problematika karena salah satunya tidak mendapatkan asupan dan pengasuhan yang mungkin sebenarnya oleh orang tua murid. Kenapa demikian? Karena memang materi asupannya belum terlalu banyak dan baik. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, terakhir saya juga perlu sampaikan, ini juga dalam rangka untuk mengaktualisasikan pengalaman pribadi saya. Saya dengan Bu Retno telah bersahabat sejak 2011. Beliau juga aktivis guru, mendirikan Federasi Serikat Guru Indonesia. Federasi Serikat Guru Indonesia yang juga sering memotret masalah-masalah di sekolah, dan saya juga banyak konsultasi ketika saya harus melakukan pola asuh ke anak. Bapak Ibu, bukan hanya Bapak Ibu yang mendapati posisi seperti ini, saya juga kalau di sekolah anak saya adanya seperti Bapak Ibu dengerin dari narasumber di sekolah, saya dengerin itu semua hal-hal yang bersifat parenting. Disitulah kemudian saya mendapati banyak pengetahuan bahwa mengasuh anak itu ada ilmunya. Misalnya, salah satunya bagaimana bisa menghadapi anak dengan baik meskipun kita sudah tidak bisa menahan emosi lagi. Para hadirin undangan yang saya hormati,
Tibalah saatnya kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi parenting, pengasuhan positif dan lindungi anak dari maraknya kekerasan seksual di ranah daring, yang dipaparkan oleh Ibu Retno Listiarti. Untuk Ibu Retno Listiarti dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang terhormat Pak Rio, Pak Pur, Pak Wakil Camat, terus juga Bapak dari Kelurahan. Oh iya Pak Agung. Juga ibu-ibu dan bapak sekalian. Walaupun bapaknya nggak banyak, alhamdulillah ada nih Pak Rio ya. Hah? Mewakili ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya langsung aja ke materi ya. Oke, next. Kita mau ngomongin soal pengasuhan sebenarnya Bapak Ibu. Pengasuhan positif itu seperti apa? Pertama, pengasuhan positif itu, ini orang tua harus terlibat ayah bundanya. Selama ini pengasuhan seolah-olah tugasnya bunda aja. Padahal harusnya dua-duanya. Karena seluruh riset di dunia membuktikan anak-anak yang kemudian matang secara tumbuh kembangnya itu optimal, kemudian matang cara berpikirnya, punya kesehatan mental yang baik, dan dia sukses di kemudian hari. Riset itu menunjukkan bahwa pendidikan atau pengasuhannya itu melibatkan ayah ibu secara seimbang. Jadi yang kalau dibilang itu kodratnya ibu salah, kodrat perempuan bukan. Karena kodrat perempuan itu melahirkan. Kan nggak bisa ya, misalnya ayah tahun ini aku yang hamil, tahun depan ayah ya kan nggak bisa, ya kan? Terus aku yang hamil dan melahirkan ya, tapi nanti ayah yang menyusui, kan nggak bisa juga. Artinya nggak bisa dipertukarin kan? Tapi kayak nyapu kan bisa, ngepel bisa, ngambil rapot anak bisa, ngasuh anak bisa, semua bisa dipertukarkan. Kenapa jadi ibu semua? Lalu si ibu nih juga kerja, tambah stres kan, ngurusin rumah, kerja, ditambah ngurusin ayahnya juga, kayak punya anaknya plus satu ayahnya kan. Nah lalu ibu ini punya beban ganda dong, udah di pekerjaan, ditambah lagi di rumah, semuanya dia yang urus. Ngambil rapot yang 6 bulan sekali aja, bapaknya nggak mau cuti gitu, atau nggak mau datang terlambat, ya kan? Padahal bisa izin kantor, 6 bulan sekali doang. Lalu PPDB, ini lagi SPM ya, ibunya lagi yang ngurusin. Jadi di mana itu si bapak, halo gitu ya. Nah, ini kan anak berdua ya, bukan anak ibu doang kan. Nah mulai pulang dari sini, katakan bahwa semua bisa dibagi. Dan bilang kalau ayah nggak mau terlibat, maka anak-anak kita tumbuh kembangnya tak akan optimal. Itu hasil riset kok. Nah itu pengasuhan. Yang kedua, ayah ibunya harus sama. Jadi jangan sampai ibu tuh cerewet, galak, kalau ayah dong baik, tuh nggak boleh ada. Ayah harus mendukung keputusan ibu ketika memberi sanksi anak. Yang penting sanksi itu tidak dengan kekerasan, tidak menyakiti. Menyakiti tuh nggak dipukul tapi dimaki-maki, dikata-katain ya sakit juga, nggak boleh gitu. Nah, yang ketiga adalah pengasuhan yang positif adalah pengasuhan di mana kedua orang tuanya tuh harus bahagia dulu, baru bisa bagian anaknya. Jadi ibu tuh nggak bisa, bapak nggak bisa bagian anak kalau bapak sendiri nggak bahagia, ibu sendiri nggak bahagia. Jadi kuncinya adalah bahagia dulu. Nah, gimana ibunya mau bahagia, bapaknya cuek? Nah, jadi nggak bisa kan? Makanya wajar rasa kesel pada sang ayah lari ke si anak ya. Anaknya bandel dikit, kebetulan nih habis berantem sama suami kan. Jadi anak jadi sasaran. Habis itu nyesel sih pas anak tidur. Kita nyesel, tapi besok diulang lagi kan. Nah, karena secara mental itu tuh jadi nggak sehat. Nah, untuk sehat mental, pertama langkahnya adalah ibu harus bahagia. Caranya bahagia, ibu harus mencintai diri ibu sendiri.
Jadi cara mencintai diri sendiri itu adalah oke, ya demikian ya video ini. Semoga bermanfaat ya. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Semoga tanya jawab ini juga Anda perlukan dan juga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.